Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 741, Taiyi Teratai Emas. Yun Hao berubah menjadi naga emas bercakar 4 dan langsung melancarkan pembantaian. Naga itu menjentikkan ekornya, dan seluruh tubuh sekelompok orang yang memukulnya meledak menjadi kabut darah, dan dengan raungan naga, 7 lubang dari sekelompok orang itu hancur, dan nafas naga itu dimuntahkan menjadi pedang Qi di langit. Tak satu pun dari orang yang hadir bisa menahan serangannya. Qin Wan, yang menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, bahkan jika dia telah melihat kekuatan menakutkan Yun Hao sebelumnya, masih dikejutkan oleh suasana hati yang tak terlukiskan. Sesaat dalam waktu, orang-orang dari faksi Taishuan yang hadir, serta orang-orang yang merebut kekuasaan dari keluarga Qin, ditinggalkan dan langsung dibersihkan oleh Yun Hao. Yun Hao melirik pertempuran antara Yun Tianquo dan Qin Yun. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Sekarang, Yun Hao tidak akan dapat berpartisipasi dalam konfrontasi tingkat Saint Realm semacam ini. Jiwa sisa Kaisar Iblis Kematian dikonsumsi secara berlebihan olehnya, dan dia tidak dapat menyempurnakan kristalisasi kekuatan spiritual Kaisar Iblis untuk saat ini, dan kekuatan spiritualnya sendiri tidak dipulihkan, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa. Hati-hati, ikuti aku, Yun Hao memberitahu Qin Wan. Ada yang tidak beres. Ada 2 orang bijak besar di faksi Taishuan, tetapi sekarang, tidak ada dari mereka yang menunjukkan kepala mereka. Mereka pasti memiliki orang bijak yang hebat yang datang ke keluarga Qin. Bagaimanapun, tujuan dari faksi Taishuan adalah teratai emas Taiyi di tanah terlarang keluarga Qin, yang merupakan obat tertinggi yang membuat orang bijak agung menjadi kaisar, dan faksi Taishuan tidak bisa begitu saja mengatur seorang wanita tua dari alam suci untuk datang. Dengan kata lain, sekarang ada musuh dari level Great Sage yang bersembunyi di bayang-bayang. Meskipun pihak Yun Hao, Fu Dongyang, orang bijak agung dari Istana Bela Diri, belum muncul, Yun Hao juga harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Qin Wan mengangguk secara mekanis dan mengikuti di belakang Yun Hao dengan jujur. Yun Hao berjalan menuju pintu batu yang penuh dengan larangan. Di belakang gerbang batu, ada teratai emas Taiyi keluarga Qin. Jika pintu batu dibuka secara paksa, itu pasti akan mempengaruhi seluruh tubuh, menyebabkan serangkaian larangan dipicu, dan Taiyi Golden Lotus rusak. Jadi, kamu harus membuka ban terlebih dahulu. Yun Hao memiliki pilihan kedua, yaitu mengabaikan larangan ini dan tidak membuka gerbang batu, sehingga orang-orang dari sekte Taishuan tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan teratai emas Taiyi sama sekali. Tapi dia masih berjalan ke gerbang batu, dan tangannya dengan cepat disegel, mencoba membuka banyak larangan di gerbang batu. Taiyi Golden Lotus juga sangat berguna baginya. Selain itu, dia yakin bahwa begitu gerbang batu dibuka, orang bijak besar dari sekte Taishuan yang tersembunyi dalam bayang-bayang pasti akan muncul. Yun Hao hanya ingin dia muncul. Dengan Fu Dongyang di sini, dia memaksa orang bijak yang hebat ini keluar dan menghancurkannya. Saat sidik jari Yun Hao terus dimainkan, larangan di gerbang batu dibuka dengan sangat cepat. Sesaat dalam waktu, semua larangan benar-benar hilang. Yun Hao mengulurkan tangannya dan mendorong. Ledakan, pintu batu perlahan terbuka. Saat itulah itu terjadi. Aura menakutkan dengan keras menghancurkan kubah surgawi, dan seorang lelaki tua di tingkat Great Sage meledak dari kehampaan. Orang bijak agung tersembunyi dari faksi Taishuan akhirnya muncul. Ayo pergi. Yun Hao meraih lengan Qin Wan dan bergegas ke tanah terlarang keluarga Qin di dalam gerbang batu bersamanya. Orang bijak agung dari sekte Taishuan, yang menukik turun dari kehampaan, mendengus dingin, dan hendak masuk. Tiba-tiba, aura pedang menyapu. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajah orang bijak agung dari sekte Taishuan, dan dia buru-buru melambaikan cahaya harta karun pesanan yang kuat di depannya. Ledakan, sebuah ledakan besar meletus, dan tubuh orang bijak agung dari sekte Taishuan terbang mundur. Pedang suci pergelangan tangan. Fu Dongyang diblokir di depan orang bijak besar dari faksi Taishuan ini. Wu Dian membayar prajurit umum. Ini masalah antara faksi Taishuan kita dan keluarga Qin. Wu Dian campur tangan di dalamnya. Ini tidak sesuai dengan aturan, kan? Orang bijak agung dari sekte Taishuan menatap Fu Dongyang, wajahnya jelek.
Jika itu hanya pertarungan antara faksi Taishuan Anda dan keluarga Qin, Istana Bela Diri secara alami akan repot-repot berurusan dengan Anda. Tetapi bukti kolusi faksi Taishuan Anda dengan klan iblis sudah ada di tangan saya. Tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan klan iblis, Istana Bela Diri tidak hanya harus mengurusnya, tetapi juga mengelolanya sampai akhir. Nada suara Fu Dongyang sangat keras. Orang bijak agung dari faksi Taishuan mengepalkan tinjunya. Fu Dongyang, kamu tidak memiliki faksi omong kosong dan penyemprotan darah di sini. Faksi Taishuan kita adalah faksi terkenal, dan kita melakukan hal-hal di atas papan. Bagaimana kita bisa berada di aliran yang sama dengan klan iblis? Saya melihat bahwa jelas niat egois Anda untuk ikut campur dalam urusan keluarga Qin terlepas dari aturannya. Karena ini masalahnya, maka faksi Taishuan kami bukanlah kesemek lembut untuk diremas oleh Anda. Di antara kata-kata, orang bijak agung dari sekte Taishuan menyerang dengan keras. Fu Dongyang memegang pedang suci di tangannya dan bertarung dengannya. Tapi setelah beberapa putaran, wajah Fu Dongyang tiba-tiba berubah. Ledakan, sepotong surga, lain meledak, dan orang bijak hebat lainnya dari faksi Taishuan muncul. Hanya ada 2 orang bijak besar di faksi Taishuan. Mereka berpikir bahwa faksi Taishuan hanya akan datang ke 1 orang bijak besar, dan orang bijak besar lainnya akan berada di base camp. Mereka masih meremehkan tekad sekte Taishuan untuk memenangkan teratai emas Taiyi. Tiba-tiba, 2 orang bijak besar ada di sini. Orang bijak agung kedua dari sekte Taishuan muncul dan langsung menuju gerbang batu yang telah membuka yang terlarang. Fu Dongyang segera ingin mundur di depan gerbang batu untuk mencegah pembangkit tenaga listrik tingkat Grid Sage ini bergegas masuk. Orang bijak besar dari faksi Taishuan yang bertarung dengan Fu Dongyang meraung marah, dan menyeret Fu Dongyang seperti orang gila. Ketika orang bijak agung yang baru saja muncul memasuki tanah terlarang keluarga Qin di belakang gerbang batu, orang bijak agung yang telah bertarung dengan Fu Dongyang tiba-tiba tertawa merajalela. Hahaha, Fu Dongyang, kamu ditakdirkan, ketika leluhur kita mendapatkan teratai emas Taiyi dan melangkah ke alam kaisar, kamu akan segera menemui jalan buntu, bahkan jika kamu adalah orang dari Istana Bela Diri. Inilah yang tidak Anda ikuti aturan terlebih dahulu. Adapun bukti kolusi kita dengan setan. Bagaimana jika Anda memiliki bukti? Apakah Anda berpikir bahwa setelah Anda mati, Wu Dian akan membantu Anda membalas dendam dan menyelesaikan akun? Apa yang terjadi di Istana Bela Dirimu? Aku tahu betul bahwa ada banyak orang di Istana Bela Diri yang ingin kamu mati. Pria ini sangat bangga. Fu Dongyang kesal dan cemas. Tidak hanya dia, tetapi Qin Wan dan Yun Tianquo juga panik. Suami dan istri sudah tahu bahwa kartu Hall Yun Hao telah habis. Bahkan jika kartu Hall Slater Sein belum habis, itu tidak bisa berurusan dengan orang bijak yang hebat. Tapi situasi mereka berdua, seperti Fu Dongyang, terjerat oleh lawan dan tidak bisa keluar sama sekali. Di dalam tanah terlarang keluarga Qin, Yun Hao membawa Qin Wan dan datang ke kolam kecil. Di tengah kolam, teratai emas tumbuh. 12 kelopak semuanya berwarna emas, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan kanopi teratai emas bahkan lebih keemasan. Atas nama Taiyi Golden Lotus, ada sebuah kata, yang ini, mengacu pada biji teratai. Di kanopi teratai emas itu, hanya ada 1 biji teratai, dan biji teratai ini adalah obat tertinggi yang dapat membuat pembangkit tenaga listrik di tingkat Grid Sage of Perfection melangkah ke alam kaisar dalam sekejap. Sepupu, cepat lepas teratai emas Taiyi. Qin Wan mendesak. Yun Hao mengangguk, sosoknya melintas, dan dia langsung memetik satu-satunya biji teratai dari teratai emas Taiyi, dan kemudian mundur ke sisi Qin Wan, berkata, seorang bijak yang hebat telah mengejar. Qin Wan langsung ketakutan. Sepupu, itu, apa yang harus dilakukan? 6 dewa Qin Wan tidak memiliki tuan. Oh orang bijak agung, keberadaan yang begitu menakutkan dikejar. Seberapa bagus itu? Bab 742, Kura-kura naga buaya raksasa perkasa. Paksaan milik Grid Sage telah menyebar. Qin Wan hanya merasa seolah-olah dia telah menjadi perahu kecil yang berlayar melintasi laut dalam badai yang mengamuk, dan dia mungkin tersapu oleh angin dan ditelan oleh ombak kapan saja. Di tubuh Yun Hao, tepi tak terlihat meledak, membantu Qin Wan memblokir penindasan kekuatan ini, dan tatapannya menyapu kolam di depannya dengan sangat tenang. Hewan jahat, jangan keluar dari sini dulu. Teriakan keras terdengar, seolah-olah suara raungan naga bergema. 2 kelinci kecil, cari kematian. Orang bijak agung dari sekte Taishuan akhirnya tiba, berteriak dengan marah,
mengulurkan tangannya, dan meraihnya dengan keras. Ledakan, di mana Yun Hao dan Qin Wan berada, semuanya hancur menjadi ketiadaan. Untungnya, Yun Hao bereaksi cukup cepat dan menarik jarak dengan Qin Wan tepat waktu. Serahkan Tai Golden Lotus. Orang tua itu menatap Yun Hao dengan ekspresi dingin. Yun Hao mengeluarkan biji teratai dari Tai Golden Lotus, dan kemudian menelannya tepat di depan lelaki tua itu. Dalam sekejap, orang tua itu akan meledak. Ah, ini milikku. Kamu benda kecil. Jika kamu memakan harapanku untuk menjadi seorang kaisar, maka aku akan memakanmu dan menjadi seorang kaisar. Ekspresinya sangat mengerikan, dan dia tampak seperti akan memakan Yun Hao mentah. Dan ketika dia meraung, kekuatan ketertiban yang menakutkan meletus dan berubah menjadi sangkar. Sangkar ketertiban menekan ke arah posisi Yun Hao dan Qin Wan. Dia tidak berani menghancurkan Yun Hao berkeping-keping, dan jika dia meledak, maka Tai Jinlian akan pergi. Penting untuk menyimpan seluruh mayat Yun Hao, dan kemudian memakan Yun Hao untuk sepenuhnya mendapatkan energi obat Tai Golden Lotus. Saat itulah itu terjadi. Ada ledakan. Di kolam, kura-kura buaya raksasa bergegas keluar. Tubuh besar, itu langsung menembus sangkar pesanan yang menekan ke arah Yun Hao dan Qin Wan, dan cangkang kura-kura yang ditutupi dengan duri tajam dipenuhi dengan cahaya yang berdebar-debar. Kura-kura buaya raksasa menoleh dan menatap Yun Hao. Yun Hao, bunuh orang ini, kamu memiliki ciptaanmu sendiri. Dalam suaranya, selalu ada kekuatan naga yang mendominasi. Hanya dengan cara ini kura-kura buaya raksasa bisa cemburu. Kura-kura naga buaya raksasa menoleh dan menatap lelaki tua bijak agung dari Sekte Taishuan, dan kemudian meledak. Orang bijak agung dari Sekte Taishuan mendengus dingin, dan kekuatan ketertiban berubah menjadi tombak ketertiban untuk membunuh kura-kura naga gertakan raksasa. Namun, kura-kura naga gertakan raksasa membiarkan tombak ketertiban menembak cangkangnya. Di permukaan cangkang kura-kura, bahkan tidak ada satupun bintik putih yang muncul. Segera setelah itu, kecepatan kura-kura naga buaya raksasa melonjak lagi, dan dalam sekejap, ia bergegas ke depan lelaki tua itu, dan cakar kura-kura itu menamparkan dengan keras. Ledakan. Orang tua bijak agung penyempurnaan dari Sekte Taishuan ini segera dipukuli ke belakang dan terbang mundur. Ukuran besar kura-kura naga gertakan raksasa itu seperti gunung yang menekan, jadi ia menekan tubuh Sage Agung kesempurnaan ini di bawah cakarnya, dan kemudian membuka mulutnya untuk menelannya, dan langsung memakan Perfection Grid Sage. Pertempuran berakhir dengan cepat. Ini adalah kekuatan tempur sejati dari kura-kura naga buaya raksasa, yang mengintegrasikan 3 garis keturunan yang kuat. Jangan melihat kura-kura naga buaya raksasa baru saja dipromosikan ke tingkat binatang suci, tetapi orang bijak penyempurnaan biasa tidak bisa menjadi lawan dari kura-kura naga buaya raksasa. Makhluk yang begitu kuat telah tidur di tanah terlarang keluarga Qin. Keluarga Qin tidak memenuhi syarat untuk menaklukkan kura-kura naga buaya raksasa, dan hubungan antara keluarga Qin dan kura-kura naga buaya raksasa benar-benar kooperatif. Keluarga Qin memelihara kura-kura buaya raksasa. Ngomong-ngomong, kura-kura naga buaya raksasa merawat teratai emas Tai ini. Adapun pertempuran, bahkan jika keluarga Qin musnah, selama itu tidak mempengaruhi kura-kura naga buaya raksasa, kura-kura naga buaya raksasa tidak akan membantu sama sekali. Sepupu, kura-kura besar ini mengawasi kita. Qin Wan bersembunyi di belakang Yun Hao. Ini benar-benar menakutkan. Kura-kura naga gertakan raksasa baru saja memakan orang bijak penyempurnaan hidup-hidup. Yun Hao berjalan langsung menuju kura-kura naga buaya raksasa. Orang ini takut pada ki naga murni di tubuh Yun Hao, tetapi niat sengit di tubuhnya sangat jelas. Yun Hao meninju segel dengan satu tangan. Dalam sekejap, awan jejak kekuatan melayang ke arah kura-kura buaya raksasa. Dalam cahaya yang dipancarkan oleh merek, gambar kura-kura raksasa muncul. Di sekitar kura-kura raksasa itu, tidak ada apa-apa, dan tiba-tiba, kekuatan jalan tak berujung datang dan menghancurkan segalanya. Namun, bahkan jika kura-kura raksasa itu terendam oleh kekuatan dao besar, tidak ada yang bisa dilakukan, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan cangkang kura-kura, menghalangi semua kekuatan dao besar. Ini adalah setengah dari teknik harta karun Xuanwu, jika Anda menggunakannya untuk saya. Ketika Anda menyelesaikan kultivasi Anda dari setengah dari teknik harta karun Xuanwu ini, saya akan memberi Anda setengah lainnya dari teknik harta karun Xuanwu.
Meskipun kura-kura naga buaya raksasa memiliki 3 garis keturunan yang kuat dalam satu, proporsi garis keturunan kura-kura telah mencapai 80%. Garis keturunan buaya surgawi kuno dan naga ilahi masing-masing hanya 1%. Oleh karena itu, teknik harta karun Xuanwu memiliki godaan yang tak tertahankan untuk kura-kura naga buaya raksasa ini. Tubuh kura-kura naga buaya raksasa langsung menjadi lebih kecil, dan pada akhirnya, itu hanya seukuran telapak tangan, dan kepala kecil itu keluar dari cangkang kura-kura, dan keempat kaki pendek kecil itu berlari liar dan berlari ke kaki Yun Hao. Tuan kecil yang tampan, kura-kura kecil bersedia melayanimu. Yun Hao, Qin Wan. Beberapa saat yang lalu, kura-kura naga gertakan raksasa yang sangat ganas dan memakan orang bijak hebat yang sempurna dalam satu gigitan menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Kesenjangan gambar ini terlalu besar. Luar. Perang besar berlanjut. Qin Yun dan Yun Tianquo, untuk sementara, mereka tidak bisa menyelesaikan lawan. Namun, Fu Dongyang telah sepenuhnya menekan orang bijak besar dari faksi Taishuan. Orang bijak agung dari faksi Taishuan berlumuran darah dan meraung. Hahaha, Fu Dongyang, kamu tidak punya waktu tersisa, leluhur kita seharusnya menjadi kaisar saat ini. Ketika leluhur kita keluar, orang yang meninggal adalah Anda akan mati, Anda semua sudah selesai. Fu Dongyang meraung marah, menebas orang ini dengan pedang, dan kemudian ingin bergegas menuju tanah terlarang keluarga Qin di dalam gerbang batu. Tapi orang bijak agung dari sekte Taishuan menjadi gila, langsung membakar vitalitasnya, dan meledak dengan kecepatan lebih cepat dari Fu Dongyang, memblokir di depan gerbang batu. Hahaha, Fu Dongyang, aku tidak akan membiarkanmu masuk dan mengganggu leluhur kita Kaisar Cheng. Kamu akan. Tanpa menunggu kata-katanya selesai. Tiba-tiba, aura kekerasan yang tak tertandingi mengalir keluar dari dalam gerbang batu. Gerbang batu itu hancur. Dengan mulut berdarah, dia langsung menelan orang bijak agung dari sekte Taishuan. Tuan kecil, ini rasanya tidak enak, lengan dan kaki tua, kurang kenyal, dan rasa tidak enak. Suara kura-kura naga gertakan raksasa terdengar. Bergumam, sangat tidak puas dengan jatah barusan. Semua orang memandangi kura-kura buaya raksasa yang bergegas keluar dari asap dan debu yang mengepul dengan ekspresi kosong. Kemudian saya juga melihat Yun Hao dan Qin Wan duduk di punggung kura-kura naga buaya raksasa. Saat ini, Fu Dongyang, Qin Yun, dan Yun Tianquo semuanya menghela nafas lega. Dan alam suci sekte Taishuan, serta pengkhianat Qin Guang dari keluarga Qin, sangat ketakutan sehingga seluruh tubuh mereka langsung basah oleh keringat dingin. Semuanya ada di betis. Tuan kecil, keduanya, apakah Anda ingin memakannya juga? Kura-kura buaya raksasa itu tampak jijik. Yun Hao, kamu juga bisa melewatkannya, lalu kamu harus membunuhnya. Penyu naga buaya raksasa, kalau begitu aku akan memakannya, itu tidak enak dan itu makanan, kamu tidak bisa menyia-nyiakan. Saat berikutnya, kura-kura naga buaya raksasa yang bergumam langsung bergegas, dan dengan tamparan cakar, dia meraih Qin Guang dan melemparkannya ke mulutnya, dan dengan gulungan ekornya, dia juga mengirim alam suci sekte Taishuan ke dalam mulutnya. Ada keheningan yang mematikan di antara penonton. Berkelahi. Dan itu akhirnya, binatang suci yang dibesarkan oleh keluarga Qin. Tiba-tiba, benar-benar patuh pada Yun Hao. Ini gila. Bab 743, Misteri Perjamuan Kudus. Gejolak keluarga Qin dapat dianggap sebagai tekan. Dua orang bijak agung dari sekte Taishuan, alam suci, dan pengkhianat Qin Guang dari keluarga Qin semuanya dimakan oleh kura-kura naga buaya raksasa. Fu Dongyang, Qin Yun, dan Yun Tianquo terbang di depan kura-kura naga buaya raksasa. Yun Hao dan Qin Wan melompat turun dari cangkang kura-kura naga gertakan raksasa bersama-sama. Kura-kura naga gertakan raksasa langsung berubah menjadi kura-kura kecil. Tuan kecil, kura-kura kecil itu baik-baik saja. Bisakah Anda mempertimbangkan untuk memberi saya sisa manfaat sekaligus? Kura-kura buaya raksasa bertanya. Yun Hao melirik kura-kura naga buaya raksasa. Kura-kura naga gertakan raksasa segera menarik kepalanya ke dalam cangkang kura-kura, sama sekali tidak memiliki semangat mendominasi dengan santai melahap orang bijak agung barusan, dan kepengecutan itu benar-benar cocok dengan 4 kata kura-kura kepala yang menyusut. Fu Dongyang dan beberapa orang, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Makhluk ganas, seperti itu sangat patuh pada Yun Hao. Yun Hao memandang Fu Dongyang, Tuan Fu,
tidak banyak orang yang tahu tentang identitas saya untuk saat ini, jangan bocorkan dulu. Meskipun dia siap untuk muncul di kota Babel dengan identitas aslinya, tidak ada salahnya untuk diekspos nanti jika dia bisa diekspos nanti, dan tidak ada salahnya untuk memiliki sedikit lebih banyak waktu. Fu Dongyang mengangguk, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Yun Hao, Fu Zongbing, ada dua orang suci besar dari faksi Taishuan, salah satu alam suci rusak di sini, ditambah mereka juga memiliki orang kuat dari alam suci yang tersesat di sisi gua iblis. Saya pikir faksi Taishuan saat ini seharusnya hanya ditinggalkan dengan sekelompok gerombolan. Fu Dongyang tahu apa subteks Yun Hao, jadi dia bersenandung dan berkata, faksi Taishuan berkolusi dengan klan iblis, masalah ini harus dihukum berat, dan tidak ada yang peduli yang bisa melepaskannya. Saya akan memimpin pasukan penindas iblis dan langsung pergi ke faksi Taishuan. Mulai sekarang, tidak akan ada kekuatan seperti itu di hutan belantara timur. Terima kasih Tuan Fu. Yun Hao melengkungkan tangannya ke arah Fu Dongyang. Mata Fu Dongyang berkedip, dan kemudian dia berkata, Yun Hao, saya menantikan hari ketika Anda kembali ke aula utama Istana Bela Diri. Sekarang, saya tidak akan mengganggu keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang, saya akan membawa seseorang ke Sekte Taishuan dulu. Setelah Fu Dongyang pergi, Qin Yun, Yun Tiankuo, Yun Hao, Qin Wan, dan kura-kura naga buaya raksasa yang telah menjadi versi miniatur datang ke aula utama keluarga Qin bersama-sama. Ibu, Tai Golden Lotus sudah diambil olehku, kata Yun Hao. Qin Yun, jika bukan karena kamu, keluarga Qin akan menjadi budak di bawah faksi Taishuan, dan teratai emas Tai akan pergi. Terlebih lagi, kamu adalah putraku, dan kamu juga memiliki darah keluarga Qin yang mengalir di tubuhmu. Apa salahnya memakan teratai emas Tai? Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Yun Tiankuo, bocah bau, setelah makan Tai Golden Lotus, kamu cepat dan pergi mundur dan bermeditasi, menyerap energi untuk memurnikan obat super ini. Jangan siakan, aku akan membantu ibumu menangani kekacauan keluarga Qin terlebih dahulu. Yun Hao mengangguk, lalu melirik kura-kura naga buaya raksasa di kakinya, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan memberiku penjaga keluarga Qin yang baik. Penyu naga buaya raksasa, Tuan kecil, jangan khawatir, penyu-penyu kecil berjanji tidak akan mengecewakanmu. Dengan kura-kura naga buaya raksasa di sini, keselamatan keluarga Qin sangat terjamin. Kecuali pembangkit tenaga listrik kaisar yang datang untuk menyerang. Tetapi dengan pengaruh keluarga Qin, itu tidak cukup untuk menarik keberadaan alam kaisar untuk berurusan dengan keluarga Qin. Selain itu, sekarang penyu naga buaya raksasa telah memperoleh setengah dari teknik harta karun Xuanwu. Setelah kultivasi berkembang, bahkan jika alam kaisar biasa datang, penyu naga buaya raksasa dapat melindungi keluarga Qin. Yun Hao pergi mundur. Tai Golden Lotus adalah obat super yang dapat membuat Great Sage of Perfection menjadi kaisar dalam sekejap, dan memiliki energi yang sangat melimpah dan agung. Meskipun kultivasi Yun Hao dari teknik penciptaan Taichu adalah sistem kultivasi yang berbeda, terutama berfokus pada pendinginan tubuh, dia juga dapat menggunakan energi teratai emas Tai untuk memadamkan tubuh. 3 hari telah berlalu. Di dalam ruang pelatihan, tampaknya, ada gelombang besar sungai dan laut yang membuat suara gemuruh. Ini adalah gerakan yang dibawa oleh Qi dan pencucian darah Yun Hao yang kuat di dalam tubuh, mengandung vitalitas Qi dan darah, cahayanya indah, mencerminkan kemegahan dan kecemerlangan yang tak terbatas. Di tubuhnya, ada 9 titik cahaya, yang sangat terang. Jika tubuhnya adalah sepotong langit dan bumi, 9 titik cahaya itu seperti 9 matahari besar di langit dan bumi ini. 9 titik cahaya, ini adalah 9 benih kekuatan supernatural Yun Hao. Pada hari pertama pemurnian energi Tai Golden Lotus, dia telah memadatkan benih kekuatan ilahi ke-9, dan sekarang, dia memengaruhi dan memadatkan benih kekuatan ilahi ke-10 dan maju ke ranah tubuh Dao kesempurnaan. Ledakan, operasi Qi dan darah yang agung membuat raungan, dan posisi alis Yun Hao berangsur-angsur mekar dengan cahaya terang. Benih supernatural ke-10 terus mengembun. 1 hari penuh berlalu. Benih supernatural yang terletak di tengah alis akhirnya terbentuk. Tubuh Dao selesai. Benih kekuatan supernatural ke-10, ini tidak memiliki kekuatan supernatural khusus. Dan pada saat pembentukan, 9 sinar cahaya keemasan mengalir keluar dari benih kekuatan supernatural ke-10 dalam sekejap.
9 sinar cahaya keemasan terhubung ke 9 benih kekuatan supernatural lainnya satu persatu. Dalam sekejap, 10 benih kekuatan supernatural sepertinya telah berubah menjadi satu. Sebelumnya, semua benih kekuatan supernatural seperti sepiring pasir lepas. Dengan penyempurnaan tubuh Dao, di bawah aksi benih kekuatan ilahi ke-10, semua benih kekuatan ilahi dipelintir menjadi tali. Sublimasi. Kekuatan setiap kekuatan supernatural telah ditingkatkan secara signifikan. Hal yang paling jelas adalah ada 2 kekuatan supernatural tingkat anti surga, tubuh emas abadi dan si kembar. Sebelumnya, tubuh emas abadi hanya bisa bertahan selama 3 napas, tetapi sekarang, telah diperpanjang menjadi 5 napas. Jangan meremehkan 2 waktu bernapas yang telah diperpanjang, untuk pertempuran pembangkit tenaga listrik teratas, kali ini cukup untuk melakukan banyak hal. Adapun kekuatan supernatural kembar, jika mereka tidak diledakkan secara paksa oleh kekuatan eksternal sebelumnya, mereka akan bertahan paling lama 1 jam, tetapi sekarang, itu cukup untuk bertahan selama 1,5 jam. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi lawan di puncak alam kesengsaraan, dia tidak perlu lagi menggunakan kartu Hall Super dari pembunuh dewa pola leluhur setengah langkah. Tetapi jika Anda ingin berurusan dengan alam suci, Anda masih hanya bisa mengandalkan pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa. Yun Hao menenangkan emosi yang bergejolak di hatinya, perlahan mengumpulkan kekuatannya, dan segera, napasnya kembali normal. Belum lagi alam suci, bahkan jika pembangkit tenaga listrik alam kaisar ada di depannya, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melihat kekuatan-kekuatannya. Karena, sekarang fondasi tubuh fisiknya telah sepenuhnya diletakkan, segala sesuatu tentang dirinya dapat ditarik dan dilepaskan sepenuhnya. Mata Yun Hao bersinar dengan cahaya. Di atas tubuh Dao adalah alam tubuh kudus. Tubuh suci dari resep penciptaan primordial bukanlah konsep yang sama dengan alam suci marsial Dao. Tubuh suci utama, vitalitas tubuh fisik tidak terukur. Tubuh suci menengah, alam daging dan langit dan bumi baru saja dibuka. Tubuh suci tinggi, materialisasi alam. Tubuh suci tingkat atas, dunia evolusi alam, dapat menampung makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berlatih. Adapun tubuh suci tingkat atas, yaitu daging menjadi dewa, daging langit dan bumi memadatkan asal-usul dunia, dan berubah menjadi kerajaan ilahi. Untuk masa depan, hati Yun Hao penuh dengan kerinduan. Segera, ini jauh dari hari ketika penguasa suci dari 4 penjuru dihancurkan, portal dibersihkan untuk membasmi Yang Tianhua yang jahat, istana surgawi dibunuh untuk membunuh dewa alien, dan jalan menuju ketuhanan dibuka kembali untuk umat manusia di alam cakrawala. Tidak jauh. Bab 744, Pertarungan Kekuatan Terlarang. Yun Hao berjalan keluar dari ruang kultivasi. Kura-kura naga buaya raksasa sedang berbaring di pintu menunggunya. Tuan kecil, kura-kura dan kura-kura kecil telah melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Qin dalam beberapa hari terakhir, dan Tuan kecil melihat bahwa saya sangat berdedikasi. Bisakah saya memberikan sisa setengah dari teknik harta karun Xuanwu kepada kura-kura dan kura-kura kecil? Ini, saya hanya memikirkan harta karun Xuanwu. Yun Hao tahu betul kebrutalan dalam garis keturunan kura-kura naga buaya raksasa. Jika dia memberinya teknik harta karun Xuanwu yang lengkap, kura-kura naga buaya raksasa akan segera memalingkan wajahnya. Dan dia ingin membiarkan kura-kura naga buaya raksasa tinggal di keluarga Qin dan melindungi keselamatan orang tuanya, yang sebenarnya merupakan hal yang sangat berisiko. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terbalik di selokan. Yun Hao menatap kura-kura naga buaya raksasa dan berkata, "Oke, sisa setengah dari teknik harta karun Xuanwu dapat diberikan kepadamu sekarang." "Terima kasih Tuan kecil." Kura-kura kecil berterima kasih kepada Tuan kecil. Saat berikutnya, Yun Hao mencubit dan menekannya. Setengah yang tersisa dari teknik harta karun Xuanwu langsung berubah menjadi merek dan mendarat di depan kura-kura naga buaya raksasa. Kura-kura naga buaya raksasa dengan cepat menyerap jejak teknik harta karun Xuanwu ini. "Hahaha, kakek kura-kura, akhirnya aku mendapatkan harta karun lengkap." Kura-kura naga gertakan raksasa langsung mengungkapkan sifat aslinya, dan tidak lagi menyebut dirinya kura-kura kecil, dan aura ganas meletus. Tapi saat ini, Yun Hao mendengus dingin. Aura ganas pada kura-kura buaya raksasa menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan kepala, anggota badan, dan ekornya semua ditarik ke dalam cangkang kura-kura, dan kemudian berguling di tanah. "Tuan kecil, ada apa denganku?"
Jiwaku, Yun Hao, apa yang aku janjikan padamu, aku telah melakukannya, seni harta karun Xuanwu yang lengkap telah diberikan kepadamu. Tetapi kamu harus melakukan sesuatu untukku selama 10 tahun, dalam 10 tahun ini, jika kamu berani memiliki hati yang berbeda, aku bisa menghancurkan jiwamu dalam satu pikiran. 10 tahun dari sekarang, aku akan mencabut larangan dalam jiwamu dan membebaskanmu. Sebelumnya, Yun Hao menggunakan setengah dari teknik harta karun Xuanwu untuk memikat penyu naga buaya raksasa untuk membantu, tetapi pada saat itu, situasinya mendesak, dan orang bijak agung kesempurnaan dari Sekte Taishuan datang, dan dia tidak punya waktu untuk membuat batasan apapun pada penyu naga buaya raksasa, dan pada saat itu, kekuatan spiritual Yun Hao habis, dan dia tidak dapat membuat pengaturan yang tepat. Pada saat ini, kondisinya telah kembali ke puncaknya, dan dia diam-diam menyembunyikan larangan jiwa di setengah jejak seni harta karun Xuanwu barusan, dan kura-kura naga buaya raksasa tidak sabar untuk menyerap warisan ini, dan pada saat yang sama, jiwa kura-kura naga buaya raksasa juga terkontaminasi dengan kekuatan terlarang Yun Hao. Itu saja, Yun Hao dapat yakin bahwa kura-kura naga buaya raksasa akan tinggal di keluarga Qin dan melindungi keselamatan orang tuanya. Kemudian, Yun Hao langsung pergi ke Qin Yun dan Yun Tianquo. Dalam beberapa hari terakhir, keduanya sibuk menghadapi kekacauan keluarga Qin. Tetapi untungnya, mereka berdua telah menjadi transendental, dan dengan kekuatan absolut mereka dapat secara langsung menekan suara yang berbeda. Ayah, ibu, aku harus kembali ke kota Babel, kata Yun Hao. Keluarga Qin kami ada di kota Tongtian, dan kami juga memiliki stasiun. Haoer, ketika saya dan ayah Anda menangani urusan keluarga Qin dengan benar, kami juga akan pergi ke kota Tongtian, dan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang akan dapat sering bersatu kembali, kata Qin Yun. Yun Hao mengangguk. Oke. Dia tidak menolak ide Qin Yun karena mengekspos hubungan itu akan menimbulkan masalah. Jika Anda bahkan tidak bisa duduk dan makan makanan enak bersama keluarga, lalu apa gunanya latihan ini? Jika ada masalah, perbaiki. Adapun seni bela diri dan sejenisnya, Yun Hao tidak meneruskannya lagi. Sebelumnya, ketika ayahnya Yun Tianquo meninggalkan Kabupaten Beihan, Yun Hao memberikannya. Saat ini, apakah itu Yun Tianquo atau Qin Yun? Kultivasi seni bela diri adalah warisan teratas. Ayah, ibu, kura-kura naga buaya raksasa akan tinggal di keluarga Qin. Jika memiliki niat yang berbeda, ia akan langsung melemparkan set segel ini, dan itu dapat mengambil nyawanya kapan saja, kata Yun Hao, menyerahkan satu set jejak seni rahasia segel masing-masing kepada Yun Tianquo dan Qin Yun. Kura-kura buaya raksasa di samping menggigil. Jelaskan hal-hal yang akan dijelaskan dengan jelas, dan Yun Hao akan pergi. Di dalam kastil Babel. Sejak pertempuran yang terjadi pada malam ketika Putra Suci Gerbang 10.000 Pedang, Jian Hongchen, meninggalkan kota Tongtian, bahkan setelah berhari-hari, itu masih dibicarakan. Bahkan jika Tanah Suci Hutan Belantara Timur dengan santai menemukan alasan untuk mengatakan bahwa Ye Wei dan orang bijak agung lainnya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan dipindahkan, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa 2 orang bijak agung yang meninggal malam itu keduanya berasal dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Sekte 10.000 Pedang pasti tidak memiliki kekuatan untuk membunuh orang bijak agung. Guru surgawi sumber menara sumber bergerak. Hal-hal ini bukan lagi rahasia, mereka sudah diketahui semua orang. Adapun gejolak antara keluarga Qin dan faksi Taishuan di kota Tongtian, dapat dikatakan bahwa tidak ada ombak sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Qin tidak ada apa-apanya di kota Tongtian. Faksi Taishuan relatif berpengaruh, tetapi bukti kolusi dengan klan iblis oleh faksi Taishuan oleh Aula Seni Bela Diri telah menyebabkan tidak ada yang mau menyelidiki hal-hal lain di balik ini. Tidak ada yang mau terlibat dalam sesuatu yang berhubungan dengan iblis. Begitu mereka terlibat dengan iblis, mereka adalah musuh semua orang di kota Babel. Yun Hao bergegas kembali dari keluarga Qin dan berhenti ketika dia akan tiba di kota Tongtian. Di permukaan, sejak peristiwa malam itu, dia telah kembali ke kota Babel untuk mundur. Sekarang jika Anda ingin memasuki kota Babel, itu agak merepotkan, jadi Anda harus memberitahu seseorang untuk mengambilnya. Dia mengirimkan pesan dengan seni rahasia. Tidak butuh waktu lama bagi leluhur luar biasa dari Gerbang 10.000 Pedang dan Ge Chuang Xiong, guru surgawi sumber dari Menara Sumber, untuk berkumpul. Tuan Ge, leluhur yang luar biasa.
Yun Hao melengkungkan tangannya untuk menyapa. Ketika mereka berdua melihat Yun Hao, mereka berdua menghela nafas lega. Selama waktu ini, mereka patah hati, karena takut dia akan menghadapi bahaya di luar sendirian. Untungnya, orang-orang kembali, aman dan sehat. Keduanya tidak bertanya apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Ge Chuangxiong, ayo pergi, ayo kembali ke kota Tongtian dulu. Saat mereka bertiga hendak memasuki kota Babel, tiba-tiba, sekelompok orang lain terbang di kejauhan. Yo, bukankah ini Ge Tianxi dari Menara Sumber? Kebetulan sekali, aku benar-benar bertemu denganmu di sini. Seorang lelaki tua berkata dengan cara yang aneh, menatap Ge Chuangxiong dengan mata tidak ramah. Orang lain mendengus dingin, salah satu dari 3 leluhur gerbang 10.000 pedang yang bermartabat, dia benar-benar berlari naik turun bersama orang-orang dari Menara Sumber. Tidak heran Menara Sumber sangat merawat gerbang 10.000 pedang. Ternyata orang-orang dari gerbang 10.000 pedang sangat baik seperti anjing. Orang-orang ini, pada pakaian yang mereka kenakan, memiliki simbol Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Jelas, mereka semua adalah orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Wajah Ge Chuangxiong jatuh, menatap lelaki tua yang merupakan pemimpinnya, dan berkata, Xiao Nan, percaya atau tidak, Lao Su merobek mulutmu. Orang tua bernama Xiao Nan mencibir dan berkata, Ge Chuangxiong, lebih baik memilih hari daripada memukul matahari. Lalu izinkan aku mengajarimu apakah kamu telah tumbuh selama bertahun-tahun. Begitu kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba melangkah keluar, mencubit sidik jari teknik sumber, dan menamparkan Ge Chuangxiong dengan keras, dan dalam sekejap, nafas terlarang meledak. Ini adalah sumber guru surgawi. Ge Chuangxiong menghadapi aura terlarang, dan juga menggunakan teknik sumber untuk mengendalikan kekuatan bidak terlarang untuk melawannya, dan akhirnya telapak tangan keduanya memukul bersama. Ledakan, Xiao Nan, sumber guru surgawi dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, terbang mundur. Ge Chuangxiong, kamu menyia-nyiakan, Lao Su sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, biarkan kamu pergi. Lain kali kamu tidak memiliki mata panjang untuk memprovokasi Lao Su. Lao Su tidak akan lagi sopan padamu. Setelah berbicara, Ge Chuangxiong membawa Yun Hao dan leluhur luar biasa ke kota Tongtian. Baru saja kembali ke stasiun gerbang 10.000 pedang. Wah, wajah Ge Chuangxiong menjadi pucat dalam sekejap, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan kekuatan terlarang yang menakutkan meletus dari tubuhnya, dan kulit seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan padat. Aku harus kembali ke Menara Sumber. Ge Chuangxiong berkata, dia akan segera pergi, luka-lukanya sangat serius. Sudah terlambat, hadapi saja di sini. Yun Hao segera berkata, bab 745, Istana Surgawi akan. Yun Hao langsung membawa Ge Chuangxiong ke ruang rahasia. Di celah-celah padat di tubuh Ge Chuangxiong, ada aura abu-abu coklat, yang merupakan aura terlarang, dan bahkan Ge Chuangxiong, yang merupakan guru surgawi sumber, tidak bisa menekannya. Pada saat ini, Ge Chuangxiong sudah diambang hancur. Yun Hao segera menggunakan teknik sumber di Sutra Sumber Dao, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia melepaskan kekuatan segel satu demi segel, menghilangkan aura terlarang di tubuh Ge Chuangxiong. Saya sibuk selama hampir 1 jam. Aura terlarang di tubuh Ge Chuangxiong akhirnya benar-benar menghilang. Ge Chuangxiong, yang akhirnya pulih, berdebar-debar, dia menatap Yun Hao, wajahnya bersyukur, dan pada saat yang sama terkejut. Terima kasih Putra Suci Hongchen atas bantuanmu. Pencapaian seni sumber Putra Suci Hongchen sudah sangat mendalam. Itu benar-benar di luar dugaan kami, kata Ge Chuangxiong. Pada saat ini, Ge Chuangxiong akhirnya mengerti. Tidak heran Master Menara Gutong akan menyerahkan perintah Master Menara kepada Jian Hongchen. Ternyata Jian Hongchen sudah menjadi guru surgawi sumber. Guru surgawi asal yang begitu mudah jelas merupakan yang pertama kalinya. Saya hanya pandai menangani situasi ini, tingkat seni sumber yang sebenarnya, masih ada kesenjangan besar antara saya dan Ge Tianxi. Yun Hao berkata dengan tenang. Pemahamannya tentang teknik sumber secara alami telah mencapai puncaknya. Tetapi bahkan jika tubuh daunnya sempurna, dia masih tidak bisa mengerahkan kekuatan teknik sumber sejauh Ge Chuangxiong. Ngomong-ngomong, Guru Surgawi Ge, bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi Guru Surgawi sumber dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur hari ini? Yun Hao bertanya. Hubungannya dengan Tanah Suci Padang Gurun Timur ditakdirkan untuk tidak ada habisnya.
Sekarang pihak lain telah muncul dengan master sumber surga yang begitu kuat, Yun Hao secara alami harus memahaminya terlebih dahulu, dan dia memiliki dasar di hatinya dan siap. Ada 3 master sumber surgawi di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan selama ini, Guru Surgawi sumber dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur ingin mengganti status menara sumber kita. Sebelumnya, mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Dengan master menara di sini, tidak ada dari mereka yang mampu membuat gelombang apapun. Tetapi master menara belum keluar dari lapisan ke-9 menara sumber selama bertahun-tahun, dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur jelas telah menebak sesuatu. Selama bertahun-tahun, sesekali, master sumber dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur akan pergi ke menara sumber untuk bersaing atas nama mempelajari teknik sumber, dalam upaya untuk menekan menara sumber dalam hal ketenaran, dan kemudian menggantinya. Xiao Nan, ini datang sekali 2 tahun lalu, dan pada saat itu, dia bukan lawanku. Tapi peningkatannya dalam 2 tahun terakhir terlalu besar, saya bergerak dengannya, dan itu ditanam di tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir 3 orang tua lainnya di menara sumber kami tidak dapat dibandingkan dengannya. Berbicara tentang ini, Ge Chuang Xiong khawatir. Jelas, dia khawatir kedatangan Xiao Nan ke kota Tongtian kali ini akan memberikan pukulan besar bagi prestise menara sumber. Putra suci debu merah, sejak terakhir kali dia memancing ular itu keluar dari gua dan membunuh Ye Wei dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Qin Han, kepala tetua Tanah Suci Hutan Belantara Timur, menggantikan Ye Wei. Meskipun Qin Han jahat, dia jauh lebih berhati-hati daripada Ye Wei. Mereka seharusnya tidak berurusan denganmu secara terang-terangan seperti terakhir kali. Tetapi kamu tidak bisa ceroboh karena ini, kamu masih harus berhati-hati di mana-mana. Ketika Xiao Nan datang, saya harus segera kembali ke menara sumber dan memberitahu ketiga lelaki tua itu untuk bersiap-siap, jadi saya harus pergi dulu. Setelah Xiao Nan pergi, Yun Hao dikelilingi oleh pria gemuk, Dongfang Xiu, kucing liar, pengguang, dan maniak naga. Tidak melihat Loi, Will Chat, apakah kamu mencari Roy? Pengguang, Luo Yi sudah pergi, ayahnya membawanya karena suatu alasan. Dragon Mania, saudara Hong Chen, apakah kamu sedikit tersesat? Kucing liar, astaga, biasanya dikirim ke mulutmu, kamu tidak makan, itu tidak jarang, tapi sekarang bebek rebus terbang, dan kamu mulai cemas. Yun Hao, di sisi lain, di suatu tempat dalam kegelapan. Ayah, apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru untuk membawaku ke sini kali ini? Roy cemberut, ekspresi tidak senang. Luo Qingtian, bukan apa-apa, aku hanya ingin kamu memiliki pengalaman yang baik dan menjadi suci dengan cepat. Roy, ayah, katakan dengan jujur, apakah sesuatu terjadi? Luo Qingtian, apa itu? Roy, jangan bodoh, aku belum mengenalmu. Saya yakin Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, jadi Anda membawa saya keluar dari kota Babel. Dengan kata lain, akan segera ada badai di kastil Babel. Kaisar yang Tianhua, itu tidak cukup untuk membuat ayahmu cemburu. Adapun penguasa suci dari 4 tanah suci alam cakrawala, mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkanmu menghindar. Satu-satunya hal yang dapat membuat Anda membuat pilihan ini hanyalah satu kemungkinan, dan itu adalah para dewa munafik di istana surgawi telah pindah. Luo Qingtian, gadis. Tanpa menunggu Luo Qingtian selesai berbicara, Luo Yi berkata, saya ingin mendengarkan kebenaran. Luo Qingtian terdiam sejenak, dan menghela nafas, kamu dan Jian Hongchen, yang telah mengolah warisan formasi pedang yang satu itu, telah menarik perhatian istana surgawi, dan istana surgawi telah menurunkan keinginannya untuk membunuhmu dan Jian Hongchen. Roy langsung cemas. Tidak, aku tidak bisa bersembunyi sendirian. Aku ingin membawa Jian Hongchen bersamaku. Ayah, bawa aku kembali dengan cepat, mari kita bawa Jian Hongchen dan, bersama. Luo Qingtian menggelengkan kepalanya. Roy menghunus pedangnya dan menebasnya di lehernya. Ayah, aku akan mati untukmu. Pada saat ini, ekspresi Roy sangat tegas dan bertekad. Luo Qingtian tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu tahu para dewa istana surgawi? Mengapa mereka tidak secara pribadi membunuhmu dan Jian Hongchen? Loi, mengapa? Luo Qingtian, karena ayahmu dan aku naik ke istana surgawi dan memotong jalan bagi istana surgawi untuk turun ke alam surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Luo Qingtian meledak dengan roh tak tertandingi yang dimiliki oleh orang pertama di pedang Dao dunia. Tetapi kemudian, dia menghela nafas lagi dan berkata, ternyata saya memang lebih rendah dari Kaisar Pedang Yun Xiao saat itu.
Kaisar Pedang Yun Xiao berhasil naik ke istana surgawi untuk membantai para dewa, dan saya, kehabisan kekuatan saya, baru saja memotong jalan bagi istana surgawi untuk turun ke alam cakrawala. Setelah berbicara, aura Luo Qingtian tiba-tiba menjadi lamban. Di tubuhnya, beberapa nafas kekuatan yang menakutkan dan mendominasi meletus. Gadis, bukannya aku tidak melindungi pedang Hong Chen, tapi sekarang aku tidak bisa melakukannya. Luo Yiyi sudah menyingkirkan pedang di lehernya, matanya merah, dia memeluk Luo Qingtian, dan berkata dengan suara menangis, "Ayah, aku salah tentangmu." Senyum masam muncul di wajah Luo Qingtian, dan dia berkata, "Tapi jangan khawatir, ayah pergi mencari Yang Tianhua." Dia setuju, dan hanya meminta kuartet Tanah Suci untuk mengirim generasi muda untuk membunuh pedang Hong Chen. Pasti tidak akan ada orang tua yang kuat untuk bergerak. Luo Yi, mengapa Yang Tianhua setuju? Pria itu tercela dan tidak tahu malu. Luo Qingtian, jika dia tidak setuju, dia harus setuju. Saya berkata, jika dia berani melanggar aturan yang saya tetapkan, setelah saya sembuh, saya akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Luo Yi, ayah, kalau begitu Jian Hongchen tidak tahu berita ini. Dia tidak bisa mempersiapkan sama sekali. Luo Qingtian, gadis konyol, ayahmu sudah mengaturnya. Sebelum aku membawamu pergi, aku pergi ke lantai 9 menara sumber, dan penguasa menara-menara sumber secara pribadi akan memberitahu Jian Hongchen berita itu. Dia tidak menyampaikan berita itu kepada Yun Hao melalui orang-orang di gerbang 10.000 pedang. Karena sekte 10.000 pedang tidak lagi memenuhi syarat untuk menyentuh tingkat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jian Hongchen adalah keturunan Kaisar Pedang Yun Xiao, kesulitan ini tidak sulit baginya. Luo Yi menarik napas dalam-dalam, "Ayah, mungkinkah selama saya disucikan, saya bisa kembali ke kota Tongtian untuk membantu Jian Hongchen?" Luo Qingtian, jika kamu menjadi suci, aku akan membiarkanmu kembali. Roy tampak tegas dan berkata, "Baiklah, dalam sebulan, aku akan dikuduskan." Tidak butuh waktu lama bagi Ge Chuangxiong untuk kembali ke menara sumber. Master sumber surga lainnya dari menara sumber datang ke stasiun gerbang 10.000 pedang dan langsung menemukan Yun Hao. Putra suci Hong Chen, penguasa menara diundang. Bab 746, Sumber Provokasi Seni, minta bantuan. Menara sumber, lantai 9. Yun Hao melihat Gu Tong. Dibandingkan dengan terakhir kali, keadaan Gu Tong jelas jauh lebih baik. Sutra sumber Dao yang lengkap memungkinkan Gu Tong untuk sementara menekan sebanyak 98 kekuatan terlarang di tubuhnya. Yun Hao bahkan menemukan bahwa Gu Tong memiliki nafas samar kekuatan terlarang di tubuhnya. Jelas, Gu Tong masih tidak menyerah, dan ingin mengumpulkan kekuatan 100 jalan terlarang di tubuhnya. Saat Gu Tong melihat Yun Hao, dia segera berlutut dan membungkuk ke tanah. Yun Hao mengangkat alisnya. "Gu Tong, temui Kaisar Pedang." Begitu kata-kata Gu Tong keluar, alis Yun Hao berkerut. "Bagaimana kamu tahu?" Terakhir kali, Gu Tong tidak menyadarinya sama sekali. Dan baru-baru ini, Yun Hao tidak melakukan kontak dengan Gu Tong, dan masuk akal bahwa Gu Tong seharusnya tidak mengetahui kebenaran ini. "Kaisar Pedang Qiyu, Luo Qingtian datang untuk mencariku." Awalnya, Luo Qingtian lah yang menemukan rahasia ini. "Bangun dan bicaralah," Yun Hao berkata dengan ringan. Gu Tong berdiri dan berkata, "Tolong juga minta Kaisar Pedang untuk memaafkan saya. Saya tidak bisa secara pribadi pergi ke stasiun gerbang 10.000 pedang untuk menyambut Kaisar Pedang." Yun Hao, tidak apa-apa, karena Luo Qingtian menemukan rahasia ini, maka dia harus memiliki sesuatu untuk Anda katakan kepada saya. Gu Tong mengangguk dan berkata, "Sekelompok dewa munafik di Istana Surgawi memperhatikan masalah formasi pedang, dan Luo Qingtian membunuh Istana Surgawi dan memotong jalan bagi Istana Surgawi untuk turun ke alam surgawi. Dalam pertempuran itu, dia menemukan jejak jalur pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang, jadi dia menebak identitas Kaisar Pedang. Kekuatan Istana Surgawi tidak dapat langsung turun ke alam cakrawala untuk saat ini, tetapi Yang Tianhua telah menerima perintah untuk membiarkan Tanah Suci Kuartet mengirim generasi muda untuk berburu dan membunuh Kaisar Pedang dan Luo Yi. Yun Hao, dengan karakter Yang Tianhua yang tidak bermoral, ini bukan gayanya. Ini memang bukan keputusan Yang Tianhua, ini adalah keputusan Luo Qingtian untuk membantunya dengan pedang di leher Yang Tianhua. Yun Hao, Luo Qingtian, ini memang sangat menarik. Membunuh Istana Surgawi dan memotong jalan itu sudah menjadi sesuatu yang berani dilakukan oleh beberapa orang di dunia,
dan dia adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat menyelesaikan ini saat ini. Menghalangi jalan bagi Tiangong untuk langsung campur tangan dalam masalah ini, dia mengambil pedang lagi dan memaksa Yang Tianhua untuk membuat keputusan ini. Jika dia bersikeras menghentikan Yang Tianhua, dan Yang Tianhua tidak berani melanggar kehendak Istana Surgawi, maka dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Luo Qingtian memberi Yang Tianhua mundur. Kirim generasi muda untuk berburu dan membunuh. Dengan cara ini, dia tidak akan dianggap tidak mematuhi kehendak Istana Surgawi. Dan situasi ini dapat dianggap sebagai waktu penyangga bagi Yun Hao. Kapan orang-orang itu akan datang? Yun Hao bertanya. Yang Tianhua pasti akan menemukan sumber daya terlebih dahulu, sehingga generasi muda dari Tanah Suci Kuartet dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, jadi mereka seharusnya tidak terlalu cepat. Adapun waktu spesifik kapan perburuan ini akan diluncurkan, itu tidak pasti. Namun, Kaisar Pedang dapat yakin, jika mereka berani datang, Menara Sumber akan membiarkan mereka tidak kembali. Gutong berkata dengan tegas. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda campur tangan, maka Yang Tianhua tidak akan lagi mempertahankan keputusan yang dia buat di depan Luo Qingtian, dan pada saat itu, perang skala penuh akan pecah. Jangan terlibat dalam Menara Sumber untuk saat ini, saya akan menanganinya sendiri. Ya, Gutong mengangguk sebagai jawaban, dan berkata, Luo Qingtian. Ada juga kalimat untuk saya sampaikan kepada Kaisar Pedang. Katakan, Gutong, kata Luo Qingtian. Dia masih belum berada di puncak Kaisar Pedang, tetapi dia sudah menemukan jalannya. Dia berkata bahwa dia akan segera melampaui kejayaan Kaisar Pedang, dan dia berharap Kaisar Pedang dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya, dan ketika saatnya tiba, dia akan memiliki duel pedang paling puncak dengan Kaisar Pedang dalam sejarah alam cakrawala. Sudut mulut Yun Hao melintasi busur. Dalam pertempuran dengan Luo Qingtian untuk membuktikan cara pedang, dia juga menantikannya. Pencapaian orang ini dalam cara pedang memang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Depan, Yun Hao berjalan di sekitar lantai 8 Menara Sumber, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Kemudian, dia turun ke lapisan ke-7 Menara Sumber untuk menyempurnakan ki terlarang. Sebelumnya, Yun Hao hanya bisa mengekstrak kekuatan bencana dan menyegelnya di tubuhnya. Tetapi sekarang, dia mampu menyegel sebagian kecil dari kekuatan terlarang di tubuhnya dan menggunakannya untuk melawan musuh. Di bawah teknik rahasia Sutra Sumber Dao, gumpalan kekuatan terlarang terus mengalir ke tubuh Yun Hao. Ketika datang ke level Master Sumber Surga, menyegel kekuatan terlarang sama sekali tidak seperti penyegelan kekuatan bencana oleh Master Bumi Sumber. Kekuatan bencana yang disegel oleh divisi sumber hilang, namun, Guru Surgawi Sumber mampu menyegel kekuatan terlarang di tubuhnya, membentuk sumber terlarang. Seperti Ge Chuangxiong, ada 3 sumber tabu di tubuhnya, dan sumber tabu ada di tubuhnya, dan aliran kekuatan terlarang yang stabil lahir untuk dia gunakan. Dan di tubuh Xiao Nan, sumber penguasa surgawi dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, ada tidak kurang dari 5 sumber terlarang. Secara umum, Guru Surgawi Sumber tingkat atas dapat menyimpan 9 sumber terlarang di tubuhnya. Adapun kasus Gutong, itu adalah pengecualian. Di tubuh Gutong, ada 98 sumber terlarang, yang telah dikumpulkan oleh keluarga Gu selama beberapa generasi Guru Surgawi Sumber, dan mereka digunakan oleh keluarga Gu untuk berjuang keras. Yun Hao memasuki Menara Sumber, dan sebelum dia menyadarinya, sehari telah berlalu. Dalam satu hari, dia akhirnya berubah menjadi sumber tabu di tubuhnya dengan kekuatan tabu. Saat ini adalah batas Yun Hao. Jika Anda rakus akan pahala, Anda akan meninggalkan sumber tabu kedua di tubuh Anda, yang pasti akan menyebabkan konsekuensi serius. Master Sumber, terutama di tingkat Guru Surgawi Sumber, lebih berhati-hati dan berhati-hati dalam kultivasi seni bela dirinya, dan begitu dia menderita serangan balik terlarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yun Hao tidak naik ke lapisan ke-9 Menara Sumber untuk menemukan Gutong lagi. Meskipun situasi Gutong telah stabil, dia masih membutuhkan waktu untuk membentuk keseimbangan dengan sejumlah besar kekuatan terlarang di tubuhnya dengan Sutra Sumber Dao yang lengkap. Dalam waktu singkat, Gutong tidak disarankan untuk meninggalkan Menara Sumber lantai 9. Pengaturan Menara Sumber lapisan ke-9 dapat secara efektif membantu Gutong mengendalikan sejumlah besar kekuatan terlarang dengan lebih baik. Terutama, Gutong sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan terlarang untuk melawan orang saat ini, dan begitu dia bergerak,
stabilitas sejumlah besar kekuatan terlarang di tubuhnya akan rusak dalam sekejap. Tembak, ini pertarungan sampai mati. Yun Hao berjalan keluar dari menara sumber dan melihat Ge Chuangxiong berdiri di luar dengan ekspresi cemas. Ge Chuangxiong segera melangkah maju dan berkata, "Putra suci Hong Chen, aku bisa menunggu sampai kamu keluar." Nada suaranya mengungkapkan sentuhan urgensi. "Yun Hao, apa yang terjadi?" Ge Chuangxiong, Master Sumber Tanah Suci Hutan Belantara Timur ada di sini. Tanah Suci Hutan Belantara Timur menumbuhkan seorang jenius master asal muda, yang sudah berada di ranah Master Surga asal setengah langkah di usia muda. Anak laki-laki, itu menantang semua anak muda di menara sumber. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi Master Sumber yang lebih tua bukanlah lawannya. Sekarang, menara sumber telah dipermalukan oleh penindasan orang itu. Oleh karena itu, kami ingin meminta Putra Suci Debu Merah untuk mengambil tindakan dan membantu menara sumber memenangkan kembali wajah ini. Menara sumber dan master sumber dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur sedang bertarung, itu tidak sesederhana kompetisi yang dangkal. Tanah Suci Hutan Belantara Timur ingin menekan menara sumber, menghancurkan posisi menara sumber di hati semua orang, dan kemudian menggantinya dalam satu gerakan. Ini tidak. Dalam kompetisi hari ini, kepala menara sumber tidak dapat diangkat. Ge Chuangxiong tidak punya pilihan selain datang dan meminta Yun Hao untuk bergerak. Bab 747, Wendo Wudou, kamu bebas. Dihadapkan dengan permintaan Ge Chuangxiong, Yun Hao mengangguk dan setuju. Ge Chuangxiong banyak membantu terakhir kali ketika dia memancing ular keluar dari lubang untuk membunuh Ye Wei, dan banyak hal di masa depan membutuhkan penggunaan energi menara sumber. Jika momentum menara sumber benar-benar ditekan oleh Master Sumber Tanah Suci Hutan Belantara Timur, maka status menara sumber di hati orang-orang akan anjlok dan digantikan oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Di platform tinggi yang sangat besar. Pada saat ini ada dua pemuda di atasnya, seorang pria dan seorang wanita. Tubuh pria, itu memancarkan sikap tenang, dan ada senyum percaya diri yang jelas di wajahnya. Orang ini tidak lain adalah Yu Ye, seorang jenius jalur sumber super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, yang berusia 20-an, dan telah melangkah ke ranah Master Surga Sumber. Bakat, ini bisa digambarkan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Dan wanita di platform tinggi adalah objek pelatihan kunci Menara Yuan, dan dia awalnya adalah seorang jenius yang diselimuti aura, tetapi di depan Yu Ye, cahayanya benar-benar redup, dan harga dirinya telah hancur. Keduanya baru saja mengadakan kompetisi. Wanita, itu dikalahkan, kehilangan kekacauan, kakak senior Yu. Kakak senior Yu, kakak senior Yu. Sekelompok kecil anak muda di Tanah Suci Hutan Belantara Timur berteriak dengan penuh semangat di bawah platform tinggi. Mereka jelas tidak memiliki banyak orang, dan mereka masih berada di lapangan kandang menara sumber. Tetapi teriakan dan sorak-sorai mereka membuat banyak orang di menara sumber tidak berani berbicara. Hilang. Menara sumber, hilang sangat total. Generasi muda, jenius kelelahan. Tetapi Tanah Suci Hutan Belantara Timur hanya menggunakan surplus karma untuk menghancurkan kebanggaan dan kepercayaan diri semua jenius muda di menara sumber. Yu Ye berdiri di platform tinggi, tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya bangga, dan berkata, "Sejak hari saya berhubungan dengan teknik sumber, saya selalu mendengar nama menara sumber. Dikatakan bahwa menara sumber adalah tanah suci dari seluruh master sumber hutan belantara timur, di mana ia memiliki warisan seni sumber tertinggi, pembangkit tenaga seni sumber teratas, dan jenius seni sumber yang paling mempesona. Dapat dikatakan bahwa sejak saya masih kecil, saya telah penuh dengan kerinduan yang tak terbatas untuk menara sumber. Namun, kompetisi hari ini menghancurkan semua harapan saya untuk menara sumber. Awalnya, menara sumber tidak lebih dari itu, saya bahkan membandingkan 12 permainan, 12 yang disebut jenius dari menara sumber, dan bahkan tidak ada satupun yang bisa membuat saya 50% dari kekuatan saya. Menegur. Di bawah ketenaran, ada sekelompok kantong anggur dan kantong beras. Itu saja, juga memenuhi syarat untuk mewakili puncak teknik sumber hutan belantara timur, itu hanya tawa keluar dari gigi besar. Setelah kata-kata Yu Ye diucapkan, semua orang di menara sumber di sekitarnya sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa membantahnya. Pecundang, yang tidak memenuhi syarat untuk berbicara sama sekali. Tepat di sebelah timur platform tinggi, ada 3 master surgawi sumber dari menara sumber, dan Xiao Nan, guru surgawi sumber dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur.
Xiao Nan mendengus dingin dan berkata, Yu Ye, jangan terlalu kasar, bagaimana guru mengajarimu di hari kerja, apakah kamu lupa? Yu Ye memandang Xiao Nan, ajaran guru, murid secara alami tidak lupa. Selalu ingat, guru berkata, kamu tidak bisa bangga, kamu tidak bisa berada di atas-atas, kamu tidak bisa melihat semuanya. Jika tidak, kamu akan menjadi seperti menara sumber, kamu pikir kamu sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, kamu semua ada di cermin, dan kamu rentan. Xiao Nan mengangguk dan berkata, kamu masih ingat ajaran guru, dan kamu sangat senang menjadi guru. Semua orang, di menara sumber sama sakit dan tidak nyamannya seperti lalat yang terbang ke tenggorokan mereka. Xiao Nan dan Yu Ye, di sini yin dan yang aneh, itu benar-benar penuh kebencian. Xiao Nan melirik 3 guru surgawi asal yang duduk di sebelahnya sambil tersenyum, dan berkata, ketiganya selalu menjadi yang bertelinga banteng di alam teknik sumber hutan belantara timur, dan mereka memiliki penglihatan yang unik. Jadi saya ingin mendengar apa yang mereka bertiga katakan tentang murid saya. 3. Melihat mereka bertiga pucat, Xiao Nan tersenyum lebih bangga, dan berkata, ngomong-ngomong, Ge Chuangxiong baru saja pergi, kenapa kamu belum kembali? Mungkinkah kamu tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini? Atau apakah itu? Apakah dia tidak mampu secara fisik? Kemarin dia berselisih dengan Ge Chuangxiong, dan dia yakin bahwa Ge Chuangxiong terluka parah. Oleh karena itu, sekarang saya secara khusus menyebutkan seteguk ini untuk menjijikkan 3 guru surgawi sumber dari menara sumber. Persetan dengan kotoranmu, aku baik-baik saja. Pada saat ini, teriakan keras Ge Chuangxiong terdengar. Tiba-tiba, semua mata melihat ke sana. Ge Chuangxiong dan Yun Hao menatap mata semua orang dan datang ke lapangan. Yu Ye di platform tinggi, menatap Yun Hao. Ketika dia memasuki kota Babel kemarin, dia telah melihatnya. Tetapi dia tidak tahu identitas Yun Hao saat itu. Tapi sekarang, dia sudah tahu. Ini adalah pedang putra suci gerbang 10.000 pedang, Hong Chen, yang baru-baru ini membuat tanah suci hutan belantara timur menderita banyak kerugian. Oleh karena itu, di mata Yu Ye, cahaya dingin melintas. Jian Hong Chen, ini adalah kesempatan bagi Master Sumber untuk bersaing dan bersaing. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Keluar dari sini. Persetan. Paman, Ge Chuangxiong memelototi Yu Ye, dan kemudian berkata, Jian Hong Chen telah lama menjadi tamu di menara sumber kami, jadi selain menjadi putra suci dari gerbang 10.000 pedang, dia juga master sumber menara sumber. Mata Yu Ye berkedip dan dia menatap gurunya Xiao Nan. Xiao Nan mencibir dan berkata, apa, kamu secara khusus membawanya untuk membiarkannya mewakili pagoda sumbermu dan terus bersaing dengan murid-muridku? Ge Chuangxiong, saya secara khusus menelepon Jian Hong Chen untuk mengajari Anda bagaimana menjadi seorang pria. Xiao Nan mencibir, lalu berkata, Yu Ye, karena ini masalahnya, maka kamu bisa menunjukkan tanganmu lagi. Ya, guru, sisa bisnis harus turun. Dia tahu satu hal dengan sangat baik, alasan mengapa Great Sage Ye Wei, yang meninggal beberapa hari yang lalu, membuat langkah besar untuk memberikan hadiah pada Jian Hong Chen adalah karena kehendak penguasa suci hutan belantara timur. Ye Wei gagal. Qin Han, kepala tetua tanah suci hutan belantara timur, tidak bergerak untuk saat ini. Kalau dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Jian Hong Chen, tidak hanya untuk membantu tanah suci hutan belantara timur untuk melampiaskan ki yang menyedihkan baru-baru ini, tetapi juga untuk mendapatkan hadiah besar dari Tuan Suci Hutan Belantara Timur. Jian Hong Chen, kata-kata Wendou terlalu membosankan. Ayo bertarung bela diri, apakah kamu berani? Yu Ye berteriak. Pertarungan sastra Master Sumber sebenarnya adalah mengidentifikasi batu sumber, membuka batu, dan kemudian menentukan pemenangnya sesuai dengan apa yang dibuka. Dan seni bela diri, seperti pertempuran seni bela diri, hanya mereka yang telah mencapai tingkat divisi sumber yang memenuhi syarat untuk bertarung, karena orang-orang di bawah divisi sumber tidak dapat menggunakan kekuatan bencana sama sekali. Seni bela diri Master Sumber menggunakan kekuatan bencana atau kekuatan tabu, jadi setelah pertarungan seni bela diri dibagi, pihak yang kalah hampir kehilangan nyawa mereka secara langsung. Tujuan Yu Ye saat ini adalah untuk membunuh pedang Hong Chen, jadi dia langsung mengusulkan pertarungan bela diri. Kamu bisa bertarung dalam seni sipil dan bela diri, kamu memilih. Yun Hao berkata dengan ringan. Yu Ye tertawa dan berkata, oke, ini yang kamu katakan. Maka aku akan memilih seni bela diri, ku harap kamu tidak terlalu buruk.
jika kamu bahkan tidak bisa bergerak dan mati, itu akan terlalu membosankan, hahaha. Di platform tinggi, Ge Chuangxiong memandang Yun Hao dan berkata dengan suara rendah, hati-hati. Yun Hao mengangguk. Ge Chuangxiong meninggalkan platform tinggi dan kembali ke posisinya. Xiao Nan mencibir, menara sumber Anda benar-benar cukup kejam. Orang-orang yang telah Anda kembangkan enggan mengirim mereka ke kematian. Jadi mereka secara khusus pergi untuk menarik putra suci dari gerbang 10.000 pedang untuk mengirimnya ke kematian. 4 master surgawi sumber dari menara sumber tidak repot-repot merawatnya. Tunggu hasilnya. Lihat saja pemenang dan pecundang setelah pemenang dan pecundang keluar. Xiao Nan, tua itu, masih tertawa dan tidak tersenyum. Bab 748, Darah Terlarang Memberkati Tubuh. Di platform tinggi menara sumber, yang digunakan untuk kompetisi, Yu Ye, Master Sumber Super Genius dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan Yun Hao saling memandang. Sentuhan penghinaan dan penghinaan muncul di wajah Yu Ye. Pedang Hong Chen, aku tahu kamu memiliki sedikit teknik sumber, tapi dengan kemampuanmu, jika kamu ingin membandingkan denganku, itu sama saja dengan menggunakan lengan belalang sebagai mobil, dan aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku akan membiarmu menekanmu dengan satu tangan dan satu gerakan. Sebelumnya, Yun Hao menggunakan sarana teknik sumber untuk mengerahkan kekuatan bencana dalam pertemuan di Istana Bela Diri. Kejadian ini juga menimbulkan sensasi kecil. Lagi pula, di mata semua orang, itu adalah hal yang langka bagi seorang pria yang berspesialisasi dalam kultivasi kendo untuk masih memiliki tingkat master sumber di usia yang begitu muda. Tapi, bahkan jika Jian Hongchen adalah divisi sumber, tidak mungkin memiliki pencapaian yang terlalu tinggi di bidang divisi asal. Alasannya sederhana. Setelah menjadi master sumber, jika Anda ingin terus meningkat, setiap sedikit peningkatan membutuhkan banyak waktu dan energi, terutama untuk mengonsumsi batu sumber bencana dalam jumlah besar untuk dijelajahi dan dicoba. Jian Hongchen masih harus berlatih kendo, dan dia tidak punya banyak waktu dan energi. Sekte 10.000 pedang tidak dapat memberinya begitu banyak batu sumber bencana untuk dilatih. Di sekitar platform tinggi, semua orang di menara sumber tampak sibuk dan sangat khawatir. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Surgawi Yuan Ge Chuangxiong menarik Jian Hongchen saat ini. Generasi muda menara sumber, yang sudah kalah, tidak bisa mengangkat kepala, jadi apa gunanya membiarkan Jian Hongchen datang? Sebaliknya, itu membuat wajah menara sumber semakin memalukan, dan bahkan membuat Jian Hongchen kehilangan nyawanya. Setidaknya, apa yang akan dilakukan Jian Hongchen dan Yu Ye adalah pertempuran seni bela diri dari master sumber. Segelintir orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur berteriak gembira. Kakak senior Yu akan benar-benar menunjukkan keahliannya nanti. Haha, hanya seni bela diri yang dapat mencerminkan kekuatan sejati kakak senior Yu. Pedang Hongchen dari gerbang 10.000 pedang? Benda macam apa itu? Kakak senior Yu, jangan sopan padanya, beritahu semua orang betapa kuatnya teknik sumber Tanah Suci Hutan Belantara Timur kita. Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan gerbang 10.000 pedang memiliki keluhan yang mendalam. Terutama beberapa hari yang lalu, karena debu merah pedang, Tanah Suci Hutan Belantara Timur kehilangan 2 orang bijak besar, yang benar-benar merupakan kerugian terbesar yang diderita Tanah Suci Hutan Belantara Timur dalam ribuan tahun. Orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur tidak bisa datang untuk membunuh Jian Hongchen secara terbuka, lagi pula, semua orang adalah anggota Aliansi Surgawi Timur, dan Aliansi Surgawi Timur akan campur tangan, dan Menara Sumber akan membantu Jian Hongchen, dan beberapa orang dari Aula Bela Diri akan campur tangan. Sekarang tidak ada kesempatan yang lebih baik. Gunakan pertempuran seni bela diri Master Sumber untuk membasmi debu merah pedang. Jian Hongchen, aku akan mulai. Yu Ye mendengus dingin, dan tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Saya melihat bahwa dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan lainnya langsung menyegel teknik asal, dan aura bencana yang mendominasi meletus dari tubuhnya. Mata Yun Hao tiba-tiba bersinar dengan kilauan. Ada kebiasaan. Di dalam tubuh sisa karma ini, ada fluktuasi kekuatan yang sangat rahasia. Mata ajaib. Saat berikutnya, pupil Yun Hao berubah menjadi emas gelap. Rahasia. Yu Ye segera dilihat oleh Yun Hao. Di bawah pengamatan Tianyan, Yun Hao menemukan bahwa ada setetes darah esensi hitam legam di hati Yu Ye. Darah terlarang. Sisa-sisa Tanah Suci Hutan Belantara Timur lahir entah dari mana. Dan pada usia yang begitu muda,
Alasan mengapa satu kaki melangkah ke alam guru surgawi sumber adalah setetes darah terlarang ini. Ini adalah hudu yang ditambang dari batu sumber terlarang. Tanah suci hutan belantara timur menggunakan teknik sumber khusus untuk menyegel setetes darah terlarang ini di tubuh Yuye. Yuye memiliki keuntungan besar dalam mengendalikan kekuatan tabu. Ini adalah jalan pintas tercepat untuk menjadi guru surgawi sumber. Tapi ini adalah jalan yang penuh bahaya, dan bahkan jika berhasil untuk sementara waktu, suatu hari akan menderita reaksi yang tabu. Yang panjang adalah 3 atau 2 tahun, dan pendeknya adalah 1,5 tahun, dan darah terlarang yang disegel di hati Yuye pasti akan menghancurkan semua yang ada di Yuye. Setetes darah terlarang, ini berasal dari keberadaan yang kuat dari peradaban seni bela diri sebelumnya. Mungkin, dalam darah terlarang, masih ada keinginan keberadaan yang kuat itu. Jika ini masalahnya, maka sisa karma akan langsung diambil, dan keberadaan yang kuat dari peradaban seni bela diri sebelumnya akan muncul kembali di dunia ini. Tidak peduli apakah makhluk itu baik atau buruk, begitu dihidupkan kembali, itu pasti akan membawa bencana tak berujung ke dunia ini. Karena, kehendak eksistensi juga tercemar oleh kekuatan tabu, dan di bawah pengaruh kekuatan tabu, setelah dibangkitkan dan dilahirkan kembali, ia akan didorong oleh keinginan untuk menghancurkan. Tatapan Yun Hao menjauh dari tubuh Yuye dan menatap Xiao Nan, guru surgawi sumber di tanah suci hutan belantara timur. Menurut Ge Chuangxiong, 2 tahun lalu, dia telah bertarung dengan Xiao Nan, dan Xiao Nan sama sekali bukan lawannya. Tapi baru kemarin, di gerbang kota Tongtian, Ge Chuangxiong dan Xiao Nan bergerak, dan Ge Chuangxiong langsung jatuh ke dalam krisis hidup dan mati. Hanya, dalam 2 tahun, promosi Xiao Nan terlalu besar, dan Ge Chuangxiong bahkan merasa bahwa tidak ada master surgawi sumber lainnya di menara sumber yang menjadi lawan Xiao Nan. Yun Hao sudah 90% yakin saat ini bahwa situasi Xiao Nan harus sama dengan Yuye. Xiao Nan pasti telah menyegel benda terlarang di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Xiao Nan tidak melakukan teknik sumber, dan Yun Hao gagal melihat petunjuknya. Berani mengalihkan perhatian dariku, cari kematian. Pada saat ini, Yuye berteriak dengan marah, dan tangan kanan segel itu terbanting keluar, dan sidik jari ditekan di tanah platform tinggi. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan bencana abu-abu langsung memicu ki jahat bumi di bawah tanah. Bencana bumi. Kekuatan bencana jahat bumi yang tak tertandingi seperti letusan gunung berapi dalam sekejap, langsung menenggelamkan Yun Hao. HMPH, siakan 1, aku bilang biarkan kamu menekanmu dengan 1 tangan, lakukan apa yang kamu katakan. Yuye minum dengan dingin, dan tangan kanannya dengan cepat melemparkan teknik segel teknik sumber, mengendalikan kekuatan bencana jahat bumi yang melonjak dan agung untuk meletus, ingin menghancurkan Yun Hao. Luar biasa. Langkah kakak senior Yu sangat kuat, bahkan jika pedang Hongchen ini memiliki 10 nyawa, itu tidak cukup baginya untuk mati. 1 gerakan untuk membunuh, senang, hahaha, teknik sumber tanah suci hutan belantara timur kita adalah yang paling kuat di seluruh hutan belantara timur. Segelintir orang di tanah suci hutan belantara timur berteriak dengan penuh semangat. Master sumber menara sumber semuanya diam. Memang, ledakan tangan Yuye terlalu kuat. Belum lagi generasi muda, bahkan banyak dari generasi master sumber yang lebih tua di menara sumber tidak yakin bahwa mereka akan dapat mengambil alih sisa bisnis. Debu merah pedang, bahaya. Xiao Nan, yang sedang duduk di posisi itu, menyentuh janggutnya, dia melihat keempat master sumber dari menara sumber di sebelahnya, dan berkata dengan ringan, ini adalah kekejaman seni bela diri master sumber, Yuye telah meninggalkan tangannya, dan hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatannya. Tapi sayangnya Jian Hongchen terlalu lemah. Karena Jian Hongchen ini adalah tamu menara sumber Anda, maka tolong berduka, hahaha, dan bantu saya memberitahu orang-orang di gerbang Wanjian ketika saatnya tiba, mengatakan bahwa tanah suci hutan belantara timur sangat sedih dengan jatuhnya Jian Hongchen. Mereka berempat sedikit gugup saat ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa Jian Hongchen harus memiliki kekuatan guru surgawi sumber. Tapi mereka tidak tahu berapa tingkat pertarungan sebenarnya dari Sword Hongchen dengan teknik sumber. Pada saat ini, Ge Chuangxiong sangat menyesalinya, mengetahui bahwa kemampuan tempur Yuye yang sebenarnya dari teknik sumber sangat kuat, dia seharusnya tidak memanggil pedang Hongchen untuk membantu menara sumber menemukan lapangan. Jian Hongchen adalah orang yang dihargai oleh Master Menara, dan bahkan perintah Master Menara diberikan kepadanya.
Jika sesuatu terjadi pada Jian Hongchen, Ge Chuangxiong tidak tahu bagaimana menghadapi kemarahan Master Menara. Hahaha, Yuye di lapangan tertawa merajalela, sudah berakhir. Kata-kata itu, jatuh, dan bencana itu meledak. Seluruh platform tinggi menghilang secara langsung, mengeluarkan asap dan debu yang mengepul. Namun, pada saat ini, suara dingin keluar dari asap dan debu yang mengepul. Teknik sumber tanah suci hutan belantara timur terlalu lemah. Kata-kata itu jatuh, dan Yun Hao, yang tidak terluka, berjalan keluar dari asap dan debu yang mengepul dengan tenang. Ayo, dia memandang Yuye dan berkata, apakah itu kekuatanmu? Gelitik aku bahkan tidak merasa kuat. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh sisa-sisa itu. Dia ingin memaksa Yuye untuk habis-habisan. Hanya dengan cara ini kita dapat mengamati dengan lebih baik sarana yang digunakan oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur untuk menyegel hal-hal terlarang di dalam tubuh, selama dia memiliki wawasan tentang lapisan rahasia ini. Master sumber Tanah Suci Hutan Belantara Timur adalah semua harimau kertas di depannya, dan dia akan dengan mudah mencabik-cabik mereka. Audiens. Bab 749, Pembalikan yang Menghancurkan Bumi. Beberapa saat yang lalu, semua orang mengira Jian Hongchen sudah selesai. Tapi saat berikutnya, Yun Hao berjalan keluar dari asap dan debu badai yang menakutkan, tanpa cedera, dan bahkan mengatakan bahwa kekuatan Yuye menggelitiknya, dan dia terlalu lemah. Pembalikan, seperti itu benar-benar mengejutkan. Yuye menggertakkan giginya, mendengus dingin, dan berkata, baru saja itu hanya gerakan biasa, kamu tidak ingin merajalela. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Kata-kata itu jatuh, dan Yuye melangkah keluar. Ledakan. Di kakinya, serangkaian rune yang padat muncul. Didorong oleh rune ini, kecepatan Yuye sangat cepat, dan dia bergegas di depan Yun Hao dalam sekejap. Dia masih memiliki satu tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya mengerikan, dan tangan kanannya terkepal dengan keras. Kekuatan bencana itu langsung dipadatkan menjadi tombak abu-abu yang dia pegang di tangannya. Tombak itu menusuk wajah Yun Hao, ingin menusuk kepala Yun Hao dengan satu pukulan. Kemanapun ujung tombak lewat, ruang itu sepertinya telah berubah menjadi rawa, mengungkapkan aura yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Melihat tombak itu hendak menembus kepala Yun Hao masih mempertahankan ekspresi tenang dan berjalan sedikit. Di bawah kakinya, ada juga pola rune yang padat, yang mematahkan blokade ruang Yuye dalam sekejap, dan tubuhnya bergerak secara horizontal dengan anggun. Pukulan. Yuye gagal. Dia meraung pelan, dan tubuhnya menembak Yun Hao lagi, memegang tombak yang dipadatkan oleh kekuatan bencana, dan melepaskan serangan yang padat dan ganas. Tapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Yun Hao. Situasi ini membuat semua orang tercengang. Yuye benar-benar kuat. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan terlarang, kendalinya atas bencana itu sangat ekstrim. Namun, tanggapan Jian Hongchen bahkan lebih cerdik. Jian Hongchen, ada semacam duel antara kamu dan aku seperti seorang pria, jangan bersembunyi. Yuye meraung. Sesuai keinginanmu. Yun Hao menjawab dengan tenang. Kali ini, tombak di tangan Yuye menusuk lagi. Yun Hao tidak menghindar lagi. Dia mengulurkan tangan dengan satu tangan dan meraih tombak itu secara langsung. Mati! Yuye berteriak, dan kekuatan bencana di tombak menjadi sangat ganas. Tapi saat berikutnya, telapak tangan Yun Hao meraih tombak ini, dan rune sihir sumber padat menyebar keluar dari tangan Yun Hao, benar-benar menutupi tombak ini. Kekuatan bencana yang dahsyat di tombak langsung ditekan oleh Yun Hao. Mata Yuye membelalak, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan bergema di tombak. Tembakan ini awalnya adalah tombak yang dipadatkan oleh Yuye dengan kekuatan bencana. Tetapi pada saat ini, itu langsung menghancurkan telapak tangan Yuye yang memegang tombak menjadi kabut darah. Ah! Yuye berteriak, reaksinya tidak lambat, dia segera membuat keputusan, dan mundur. Wah! Yun Hao menjabat tangannya dengan santai. Tombak yang jatuh ke tangannya melesat seperti anak panah dari tali. Murid. Yuye menyempit tangan kirinya, yang telah dibawa di belakangnya, langsung menyembul keluar, dan sepotong besi yang pecah muncul di telapak tangannya. Dari pecahan besi, aura bencana yang kuat mengalir keluar, dan dalam sekejap, itu tumbuh lebih besar, berubah menjadi perisai di depannya. Ledakan. Tombak
Itu menembak perisai dan meledak pada saat yang sama. Sisa-sisa karma yang bersembunyi di balik perisai sekali lagi tersapu oleh badai. Ada keheningan yang mematikan di antara penonton. Debu merah pedang, itu benar-benar menekan sisa industri. Xiao Nan, guru surgawi sumber dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, wajahnya pucat. Dia mendengus dingin, dan berkata, Yu Ye, guru sudah memberitahumu sejak lama, jangan sombong, bahkan jika kamu menghadapi semut, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menginjak-injak semut sampai mati, jika tidak maka akan menyakitkan jika kamu digigit semut. Guru, murid itu tahu bahwa dia salah. Yu Ye berkata, dia menatap Yun Hao lagi, menarik napas dalam-dalam, dan telapak tangan kanannya yang hilang tumbuh kembali. Jian Hongchen, aku sombong, dan kamu bersembunyi cukup dalam. Ternyata kamu telah mencapai ketinggian yang begitu tinggi di jalan divisi sumber, sangat bagus. Kamu seperti itu, ada baiknya membuatku menganggapnya serius. Kamu memenuhi syarat untuk membiharamkanku habis-habisan. Di antara kata-kata, tangan, Yu Ye menyulap teknik asal pada saat yang sama. Kekuatan bencana yang kaya terus menyebar, dan di tubuhnya, itu berubah menjadi sepasang baju besi bencana. Pada saat ini, tubuh Yu Ye meledak dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Kakak senior Yu, ayo, tekan dia. Jian Hongchen, anak ini cukup licik, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, menyebabkan kakak senior Yu jatuh cinta padanya. Sekarang, kakak senior Yu akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk menganggapnya serius. Jian Hongchen pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya lagi. Aku tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan penuh kakak senior Yu. Segelintir orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur menjadi bersemangat satu persatu. Saat ini, orang-orang di Menara Sumber tidak lagi diam. Mereka berpikir bahwa Jian Hongchen sama sekali bukan lawan Yu Ye. Tetapi Jian Hongchen menekan Yu Ye. Tingkat teknik sumber Jian Hongchen telah menaklukkan hati semua orang di Menara Sumber. Ayo, kami yakin kamu bisa mengalahkan Yu Ye. Pedang Hongchen, pedang Hongchen, pedang Hongchen. Secara keseluruhan, momentum di sisi Menara Sumber telah meningkat. Ge Chuangxiong dan yang lainnya saling melirik. Mereka tidak khawatir lagi. Saya khawatir sekarang, karena saya tidak tahu tingkat pertarungan sebenarnya dari teknik sumber Jian Hongchen. Sekarang, mereka dapat melihat bahwa tingkat pertarungan sebenarnya dari teknik sumber Jian Hongchen sangat kuat. Jian Hongchen adalah guru surgawi sumber, dan dengan tingkat pertarungan aktual teknik sumber yang luar biasa, bagaimana jika sisa Tanah Suci Hutan Belantara Timur habis-habisan? Hancurkan dia begitu saja. Kamu terlalu dini untuk bersukacita. Xiao Nan mendengus dingin. Ge Chuangxiong tidak terbiasa dengannya lagi, dan berkata, benda lama, kamu tutup mulut untukku. Kamu sudah sangat tua, dan mulutmu masih seperti tikus, tidakkah kamu merasa malu? Xiao Nan, kerutan di wajah lamanya bergetar hebat, dan kemudian dia mendengus dingin, dan berkata, Yu Ye memenangkan pedang Hongchen nanti. Aku akan bersaing dengan kalian berempat, 1 lawan 4. Ge Chuangxiong, apakah menurutmu Lao Su takut padamu, bidang? Yu Ye pecah dengan kekuatan penuh. Aura di tubuhnya berfluktuasi hebat. Di bawah pengamatan mata surgawi kekuatan ilahi Yun Hao, kekuatan menyegel setetes darah terlarang di hati Yu Ye tidak lagi rahasia. Saya mengerti, Yun Hao berkata diam-diam di dalam hatinya. Dia sudah mempelajari rahasia metode ini di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Pedang Hongchen, menderita kematian. Yu Ye meraung, seperti binatang raksasa yang sedang tidur yang bangun, dan menerkam dengan marah ke arah Yun Hao. Yang lain berada di udara, menamparkan dengan telapak tangan. Kali ini, dia akhirnya menggunakan kekuatan tabu. Sebagai guru surgawi sumber setengah langkah, Yu Ye tidak memiliki banyak kekuatan terlarang yang bisa dia gunakan. Tetapi bahkan jika itu hanya sedikit kekuatan terlarang, itu sangat kuat, dan itu adalah gerakan membunuh yang menakutkan yang benar-benar melampaui kekuatan bencana. Begitu kekuatan terlarang keluar, langit dan bumi langsung dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Yu Ye tidak lagi berguna bagi Yun Hao. Jadi, tidak ada lagi membuang-buang waktu. Yun Hao langsung melepaskan gumpalan kekuatan bencana yang tersegel di tubuhnya. Kekuatan bencana mengembun menjadi pedang. Sebuah pedang menusuk Yu Ye yang ganas. Meskipun dia sudah memiliki sumber terlarang yang terbentuk di tubuhnya, dan kekuatan terlarang yang dapat digunakan jauh lebih kuat daripada kekuatan terlarang yang digunakan oleh Yu Ye, tidak perlu itu sama sekali. Tangani sisa karma. Kekuatan malapetaka saja sudah cukup.
Ekspresi Yuye gila, dan dalam benaknya, gambar Jian Hongchen dibunuh oleh kekuatan terlarangnya dan mati secara tragis sudah muncul. Bencana tidak pernah bisa menahan tabu. Tidak hanya Yuye yang berpikir begitu, tetapi semua penonton berpikir demikian. Ge Chuangxiong dan beberapa dari mereka gugup lagi. Seringai puas muncul di wajah Xiao Nan, dan pada akhirnya, dia tertawa terakhir, dalam suasana hati yang baik, sangat keren. Tetapi pada saat ini, ada perubahan mendadak di lapangan, dan ada pembalikan yang mengejutkan. Bab 750, satu-satunya kesempatan. Yuye, super jenius dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, ditutupi oleh armor pertempuran bencana di sekujur tubuhnya, dan membunuh Xiang Yunhao dengan kekuatan terlarang yang menakutkan. Yunhao hanya menusuk dengan pedang bencana. Lawan tabu dengan bencana. Ini sama sekali tidak mungkin. Namun, bagi Yunhao, tidak ada kesulitan. Bagaimanapun, pemahamannya tentang teknik sumber berada di puncaknya, dan kendali Yuye atas yang terlarang hanya menggores permukaan. Pedang bencana di tangan Yunhao langsung merobek kekuatan terlarang yang telah dipukul Yuye. Diikuti oleh pedang bencana di tangan Yunhao menusuk dan menusuk jantung Yuye. Bila pedang diblokir oleh baju besi, Yuye berdebar-debar. Saat dia hendak melancarkan serangan lain, tiba-tiba, kekuatan aneh yang tak tertandingi meletus dari bilah pedang bencana di tangan Yunhao. Kekuatan ini langsung menembus baju besi bencana di tubuh Yuye. Ledakan hati. Yuye terkena kekuatan ini. Saat berikutnya, kekuatan yang menyegel setetes darah terlarang di hatinya langsung hancur. Kekuatan terlarang dalam darah terlarang meledak dengan hebat, langsung meledakkan jantung Yuye dan menyapu tubuh Yuye. Baju besi bencana di tubuh Yuye menghilang secara langsung, dan seluruh tubuhnya terkikis oleh kekuatan terlarang dalam darah terlarang. Yuye jatuh ke tanah, menjerit mengerikan seperti membunuh babi. Yunhao tidak ragu-ragu sama sekali, dan menebas Yuye di tanah dengan pedang. Dia ingin memecahkan bahaya tersembunyi ini sebelum kehendak dalam darah terlarang yang ditempati tubuh Yuye. Berhenti. Xiao Nan, master surgawi asal dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, tidak bisa duduk diam lagi. Meraung marah, dan sosoknya terbang. 4 guru surgawi sumber besar dari menara sumber juga bergegas keluar dalam sekejap, dan mereka berempat memblokir Xiao Nan. Di lapangan, Yunhao menebas dengan pedang, membelah Yuye menjadi beberapa bagian, dan bahkan setetes darah terlarang itu dihancurkan olehnya. Yuye sudah mati. Penonton tercengang pada awalnya. Kemudian, orang-orang di sisi menara sumber bersorak-sorai, dan segelintir orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur masih memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Kakak senior, mereka Yu. Kebanggaan super surgawi pada teknik sumber Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Dia meninggal di tangan Jian Hongchen. Wajah yang paling jelek secara alami adalah Xiao Nan. Dia berpikir bahwa dialah yang tertawa terakhir. Hasil. Kenyataan memberinya tamparan keras dan memukul otaknya. Dia secara alami tahu bagaimana Yuye kalah. Pedang Hongchen mematahkan keseimbangan kekuatan yang menyegel darah terlarang di hati Yuye, dan darah terlarang menjadi tidak terkendali, yang pada gilirannya menyebabkan Yuye kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap. Namun, Xiao Nan tidak berpikir bahwa Jian Hongchen telah menemukan rahasia ini. Dia 100% yakin bahwa Jian Hongchen hanyalah seekor kucing buta yang menabrak tikus mati. Bagaimanapun, rahasia ini adalah salah satu rahasia inti dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Xiao Nan, apakah ini Tanah Suci Hutan Belantara Timurmu? Tidak mampu kehilangan? Ge Chuangxiong menatap Xiao Nan dan minum dengan dingin. HMPH, jika kamu kalah, tidak ada yang tidak bisa kita rugikan di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, itu hanya kegagalan. Karena kita dapat mengolah karma residu, kita juga dapat mengolah karma sisa yang tak terhitung jumlahnya. Puncak teknik sumber, itu tidak bisa menjadi menara sumbermu lagi. Tanah Suci Hutan Belantara Timur adalah puncak teknik sumber dari seluruh hutan belantara timur. Ketika dia mengatakan ini, dia penuh percaya diri. Bagaimana Yuye menjadi guru surgawi sumber setengah langkah di usia yang begitu muda? Bukannya bakat Yuye benar-benar mesum. Itu adalah Tanah Suci Hutan Belantara Timur yang memilih Yuye, jadi ada pencapaian Yuye. Metode rahasia, itu ada di tangan Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur hanya menciptakan satu sisa karma saat ini, dan mungkin ada yang kedua, ketiga, dan keempat di masa depan. Sekelompok besar sisa-sisa. Sekarang,
giliran kita. Xiao Nan menatap 4 orang di depannya dan berkata, apakah satu persatu, atau 4 bersama-sama? Kekuatan Xiao Nan, Ge Chuangxiong telah mengerti. Bertarung sendirian, tidak satu pun dari mereka berempat adalah lawan Xiao Nan. Tapi 4 di dalamnya bersama-sama, menara sumber tidak mampu kehilangan wajah ini. Ini bahkan lebih memalukan daripada pergi satu persatu dan kemudian kalah dari Xiao Nan. 4-1, bahkan jika Anda menang, itu masih lelucon, dan menara sumber pasti akan ditertawakan oleh orang-orang di hutan belantara timur. Aku dibandingkan denganmu, Ge Chuangxiong, yang menderita kerugian kemarin, berteriak. 3 guru surgawi asal lainnya dari menara sumber saling melirik, dan kemudian mereka bertiga melintas dan muncul di samping Yun Hao, membawa Yun Hao ke samping. Yun Hao tidak mengatakan apa-apa lagi untuk saat ini. Di tubuh Xiao Nan, setidaknya ada 5 sumber tabu, dan kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan untuk saat ini. Selain itu, Xiao Nan tidak bergerak, dan dia tidak bisa melihat di mana benda terlarang yang disegel Xiao Nan di tubuhnya. Kedua master surgawi asal hendak berhadapan, dan semua orang di antara penonton menahan napas dan menatap, mata mereka membelalak, karena takut mereka akan melewatkan detail apapun nanti. Bahkan kejutan yang dibawa Yun Hao kepada semua orang dengan membunuh Yu Ye barusan juga dibubarkan oleh konfrontasi yang akan datang antara Xiao Nan dan Ge Chuangxiong saat ini. Yuan Tianxi sudah langka. Seluruh hutan belantara timur bertambah tidak lebih dari 10. Persaingan antara guru surgawi Yuan bahkan lebih jarang, dan merupakan berkah dalam hidup untuk dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda dapat memahami sesuatu darinya, itu akan cukup untuk menguntungkan Anda seumur hidup. Ge Chuangxiong telah menderita kerugian besar kemarin, jadi dia tahu betul betapa kuatnya Xiao Nan. Ekspresinya sangat serius, dan dia menggunakan senjata ajaib terlarang dalam sekejap. Cahaya terlarang menyelimuti tubuh Ge Chuangxiong. Xiao Nan mencibir, bahkan jika kamu mengubah dirimu menjadi kura-kura, aku akan meledakkan cangkang kura-kuramu. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Nan bergegas keluar dalam sekejap, dan rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan bumi, dan menghantam Ge Chuangxiong dengan pukulan. Dalam sekejap, kekuatan 6 makhluk terlarang meledak. Di tubuh Xiao Nan, ada total 6 sumber terlarang. Untuk membuat percikan di tanah suci hutan belantara timur dan menghapus rasa malu atas kematian Yu Ye barusan, Xiao Nan meledak dengan sekuat tenaga. Dan pada saat dia meledak dengan seluruh kekuatannya, Yun Hao, yang telah mendesak mata surgawi ilahi, segera membuat penemuan. Benar saja, Xiao Nan, seperti Yu Ye itu, telah terlarang darah tersegel di tubuhnya. Saja, di tubuh Yu Ye, hanya ada setetes darah terlarang. Dan tubuh Xiao Nan penuh dengan darah terlarang sebesar kepalan tangan bayi. Darah terlarang, ini terletak di perut Xiao Nan. Ledakan, di udara, meskipun Ge Chuangxiong sudah siap, dia masih dikalahkan oleh Xiao Nan, dan dia jatuh ke dalam kerugian dalam sekejap. Yun Hao memandang guru surgawi sumber di sebelahnya dan berkata, gunakan segel sumber ini untuk menyerang perut Xiao Nan pasti akan dikalahkan. 3 master sumber surgawi semua menoleh karena terkejut, dan menatap Yun Hao dengan mata menyatu. Yun Hao tidak menjelaskan apa-apa, dan langsung menyerahkan merek teknik sumber kepada guru surgawi sumber bernama Su Guang. Su Guang juga yang terkuat dari ketiganya. Saat itulah itu terjadi. Ledakan, Ge Chuangxiong dikalahkan oleh Xiao Nan, dan hal-hal terlarang yang digunakan untuk melindungi tubuh meledak. Su Guang, yang mendapat jejak teknik sumber yang diberikan oleh Yun Hao, segera berteriak, akui kalah. Ge Chuangxiong kesal, jadi dia hanya bisa mengaku kalah juga, dan kemudian mundur ke sisi Yun Hao. Xiao Nan di udara tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo satu persatu, itu terlalu membuang-buang waktu. Ayo naik ketiganya bersama-sama. Aku, Xiao Nan, tak terkalahkan hari ini. Tidak perlu 3, aku akan melawanmu. Su Guang langsung naik ke udara. Sejujurnya, setelah melihat kekuatan Xiao Nan, Su Guang tidak tahu dasar hatinya. Tapi sekarang tidak ada cara untuk mundur. Maka Anda hanya bisa mencoba menggunakan pedang Hongchen selesai. Itu juga satu-satunya kesempatan. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.